Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu benarkah 700.000 tenaga honorer R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025. Ini dampaknya bagi PNS dan sistem kepegawaian. Untuk mengetahui lebih detail silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar mengenai rencana pengangkatan ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu pada tahun 2025 tengah menjadi sorotan publik. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Namun, di sisi lain muncul berbagai dinamika dan konsekuensi yang perlu diperhatikan, khususnya bagi aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Lantas, benarkah kebijakan ini akan segera terrealisasi? Bagaimana dampak terhadap sistem kepegawaian di Indonesia? Mari simak ulasan lengkapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Saat ini sekitar 1,7 juta tenaga honorer terdaftar di database BKN tanpa kejelasan status kepegawaian. Untuk itu, Kementerian Pan-RB bekerjasama dengan BKN dalam memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2025. Pemerintah telah menyiapkan 1 juta formasi P3K untuk tahun 2025, terdiri dari 300.000 formasi untuk instansi pusat dan 700.000 formasi untuk instansi daerah. Tenaga honorer R2 dan R3 yang lulus seleksi P3K pada tahun 2024 dipastikan akan mengisi formasi tersebut. Namun, bagi yang tidak lulus pada tahap pertama masih ada peluang di tahap berikutnya atau melalui skema P3K paruh waktu. Berikut ini adalah kategori tenaga honorer yang berhak mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024. 1. Prioritas 1 atau P1 merupakan guru THK 2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulusan di 4 bidang pendidik 2023. 2. THK 2
merupakan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. 3. Honorer non-database BKN, tapi aktif bekerja minimal 2 tahun tanpa putus di instansi pemerintah. 4. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG terdaftar di database Kementerian Pendidikan. 5. Guru swasta mendapat izin atau rekomendasi dari kepala instansi untuk mengisi formasi P3K. Kebijakan pengangkatan honorer melalui skema P3K paruh waktu memicu protes dari tenaga honorer R2 dan R3. Mereka menuntut pengangkatan penuh waktu dan menolak skema paruh waktu. Aksi damai di gedung DPR RI menjadi bukti bahwa tenaga honorer menginginkan kepastian status, kepegawaian, dan kesejahteraan yang layak. Beberapa tuntutan yang diajukan honorer meliputi: 1. Pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. 2. Pembuatan regulasi khusus terkait pengangkatan honorer R2 dan R3. 3. Optimalisasi formasi dan anggaran untuk mendukung pengangkatan honorer secara penuh waktu. Rencana pengangkatan ini tidak lepas dari konsekuensi besar, terutama bagi PNS. Salah satu isu utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagio menyatakan bahwa kebijakan paruh waktu dipilih untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer. Ketua Koordinator Aksi Honorer R2 dan R3 Nasrullah Mokhtar mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan memotong 10% gaji PNS untuk mendukung pengangkatan P3K penuh waktu. Menurutnya, gaji PNS saat ini sudah cukup sejajar atau sejahtera dengan adanya gaji pokok, tambahan penghasilan, dan tunjangan profesi. Pemotongan ini diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan anggaran bagi honorer. Rencana pengangkatan 700.000 tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025 memberikan harapan baru bagi honorer yang telah lama mengabdi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap PNS. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi terbaik agar semua pihak, baik tenaga honorer maupun PNS, dapat menerima kebijakan ini dengan adil dan bijaksana. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi atau kabar baik untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.